Seperti itu. Anda menjalankan tugas negara, saya juga menjalankan tugas negara. Disitulah negarawan itu dibutuhkan. Seperti itu. Konflik-konflik antar kekuasaan itu sudah diciptakan semua mekanismenya. Tetapi dalam proses lain, tinggalkan itu. Harus ditinggalkan. Bahwa dia bermasalah, ya. Tapi dia masih melekat di badannya jubah organ kekuasaan sebagai Menteri Keuangan. Dia memiliki kewajiban konstitusional untuk dijalankan. Anda pun punya kewajiban di situ untuk menjalankan tugas Anda di situ. Karena tugas Anda tidak bisa jalan sendiri. Anda harus ketemu dengan organ kekuasaan ini. Ada presiden, mengutus pembantunya namanya menteri, DPR, menyusun APBN, seperti itu. Ya, Anda punya kewajiban yang lebih besar. Karena risikonya seperti Pak Hari tadi sebut. Kalau nggak ketemu barang ini kembali ke APBN dulu. Yang rugi siapa? 230 juta rakyat. Hanya persoalan yang seperti itu. Kan gitu. Iya. Oke, kita masih akan terus berlanjut dalam program Uang Kita Tempo TV. Tetaplah bersama kami. Kita masih bicara mengenai pro kontra penolakan parlemen sejumlah anggota DPR terhadap kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Koran Tempo. Koran Tempo. Anda masih bersama program Uang Kita Tempo TV. Bung Irman, Anda mau bilang bahwa penolakan ini, kalau pakai istilah Anda tadi, kampungan? Ya, bahasa Mas Andi seperti itu. Bahasa saya tadi ini konflik jahiliyah, kan? Seperti itu. Konflik yang seharusnya ada pada level terhormat di kawan-kawan Pak Hari ini, seperti itu. Tidak pantas lah hadir sebagai konflik itu. Lebih bagus seperti Pak Hari. Keras ngomongnya, tapi ketika fungsi lain berjalan, tetap jalan aja juga, seperti itu. Ya begitu, karena parlemennya memang begitu. Lebih bagus begitu. Dalam fungsi dia keras ngomongnya, tegas, lugas, seperti itu. Tapi ketika fungsi lain jalan, ya dia berfungsi juga. Nah, itu negara seperti itu. Dibutuhkanlah makanya orang-orang mengelola negara ini adalah seorang negarawan. Jangan bawa yang personal-personal seperti itu dalam mengelola negara ini. Nggak jalan negara ini, rusak negara ini kalau nothing personal di situ ya. Iya, ini harus sesuai dengan politik tugas, adalah juga masing-masing. personal sebenarnya. Politik adalah personal dan itu sangat diharamkan dalam proses bernegara ini seperti itu. Tapi oke lah, saya ingin menjadi seorang devil's advocate dalam kasus ini. Misalnya saya sebagai anggota pansus, rekomendasi saya adalah si A bersalah dalam konteks ini Menteri Keuangan. Kemudian dalam sebuah pertemuan saya harus bertemu dengan Menteri Keuangan. Memang betul ada jabatannya masih melekat di sana. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan wibawa institusi saya? Wibawa parlemen yang sudah mengeluarkan sebuah keputusan tapi ternyata tidak punya gigi. Ini yang menjadi argumentasi antara lain, Bu. Yang salah adalah kenapa keluarkan keputusan itu.
Anda tidak berwenang mengeluarkan keputusan itu. Seperti itu. Kalau Anda menduga dan lain sebagainya nggak ada masalah seperti itu. Karena itu lembaga politik ya. Makanya proses lembaga negara itu biasanya menghitung dirinya sendiri untuk menjaga kewibawaannya. Ada lembaga negara, kalau saya mengeluarkan ini bisa aja sih sebenarnya, tetapi jangan sampai dia tidak memiliki gigi dalam konteks hukum. Sehingga saya malu sendiri nantinya nggak jalan barang Karena ini. DPR adalah lembaga politik ya. Bukan persoalan DPR lembaga politik, tergantung jenis kewenangan itu. Even seperti Pak Hari tadi menyebutkan, ada keputusan DPR menyatakan bahwa Sri Mulyani tidak boleh datang rapat di DPR. Ini resmi paripurna DPR. Maka itu salah keputusan DPR itu. Gitu. Even ada pun itu nggak boleh seperti itu keputusan DPR itu. Dan itu DPR bisa merusak dirinya sendiri itu. Merusak kewibawaan sendiri juga ya. Bukan hanya wibawa, bisa pranatanya hancur di situ. Orang akan maki-maki sepanjang zaman itu. Ini organ kekuasaan loh ini. Anda tidak berbicara Sri Mulyani di sini. Iya. Seperti itu. Anda bicara organ kekuasaan, hubungan presiden. Presiden punya pembantu untuk mengurus APBN namanya Menteri Keuangan. Bisa jadi Menteri Keuangannya Irman Putra Sidin, Mas Andi Budiman. Seperti itu. Tapi saya datang di situ bukan karena Irman Putra Sidin Menteri Keuangan, saya mewakili. Iya, makanya kita tidak berbicara kewibawaan. Lembaga negara itu menghitung dirinya untuk mengeluarkan sebuah produk-produk kelembagaannya. Saya kasih tahu, Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa atau rekomendasi. Tapi banyak orang minta fatwa di sana. Itu sebuah kesalahan ya. Dia tidak pernah mau mengeluarkan itu. Kenapa? Kalau dia keluarkan itu, orang nanti datang minta fatwa dan fatwa tidak jalankan, hancur lembaga itu. Seperti itu. Gitu. Makanya harus dihitung semuanya itu proses kelembagaan negara. Dari yang tadi Mas Andi sebutkan, keluarkan yang seperti itu DPR udah salah. Kalau, tapi kan DPR tidak mengeluarkan itu. Ya. Teman-teman itu menganggap begini, bahwa salah satu hak DPR adalah pengawasan. Jadi pengawasan itu memang tidak definitif apa gitu. Termasuk bagi mereka yang menolak itu saya melihat itu moral. Jadi kekuasaan yang dianggap tidak bermoral apa masih bisa diterima begitu. Karena dianggap bermasalah begitu. Saya menghargai pendapat itu karena itu saya katakan itu bahagian dari catatan. Memang mayoritas ketika saya memimpin rapat itu berpegang pada apa yang dikatakan oleh Mas Irman itu tadi. Oke, dia sebagai Menteri Keuangan mendapat SK resmi dari Presiden yang masih sah dan Presiden masih mempercayai dia, tapi ada keputusan yang ditafsirkan itu harusnya Presiden menonaktifkan begitu, tapi Presiden masih belum. Nah, ini satu gaya politik di dalam kekuasaan itu memang artinya bisa pendekatan yang formal disampaikan tadi, bisa memahami inti daripada satu keputusan yang terjadi. Nah, ini tampaknya belum bertemu menurut saya. Karena itu saya sampaikan kepada ketua umum partai saya sebagai kader partai saya yang dipercayakan itu, bagaimana sikap saya? Saya disampaikan oleh ketua umum saya, sikap Anda proporsional saja, lebih pentingkan kepentingan negara. Jadi karena itu saya instruksinya seperti itu ya. Ya, karena itu saya mengambil keputusan, oke, yang kepentingan negara itu APBN mesti diselamatkan. Jadi ketika ada keberatan pun saya tidak menghalangi mereka karena mereka punya hak konstitusional. Saya tidak berarti bahwa itu kemudian tidak mungkin terakumulasi bertambah. Saya tidak berani memprediksi apa karena besok kita akan ketemu lagi dengan Menteri Keuangan pada rapat resmi untuk mengesahkan hasil panja. Maaf Bang Hari, kalau secara internal sendiri, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa Ketua Umum Golkar dalam konteks ini bilang bahwa yang harus diselamatkan adalah kepentingan yang lebih besar. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengambil sikap memboikot, apakah ada sanksi internal kalau di fraksi Anda? Sikap resmi yang ada adalah kalau ada sanksi internal artinya tidak boleh boikot. Jadi tapi tidak dinyatakan ini tidak boleh boikot dan juga tidak dinyatakan boleh boikot. Jadi artinya
Masing-masing anggota di partai kami itu silakan berapa sesuai dengan hak konstitusional mereka. Dilepas kepada masing-masing anggota. Masing-masing. Nah, silakan nanti masyarakat menilai apakah yang ini lebih tepat, apakah yang ini lebih tepat. Itulah model checks and balance di kalangan antara anggota DPR sendiri. Oke, Bung Irman, gimana menurut Anda tentang dinamika ini? Saya kira ini kembali yang harus diluruskan karena memang wacana di ruang publik terhadap proses ketatanegaraan kita ini semakin hari semakin turun degradasinya, kan seperti itu. Semakin yang sesuatu yang tidak perlu menjadi sebuah wacana dikeluarkan oleh orang-orang terhormat dan orang-orang pintar, akhirnya tuh cuman hidangannya adalah media sehingga menjadi eksklusif. Padahal itu wacana itu perilaku yang sangat di bawah sebenarnya seperti itu. Jadi ke depan saya kira yang namanya sebuah proses bernegara itu tidak boleh berhenti berdetak. Nggak boleh, harus jalan terus seperti itu. Nah, kalau boykot itu berarti mau menghentikan detak jantung negara itu. Itu prinsipnya seperti itu. Makanya sistem apapun tidak pernah membenarkan namanya boykot itu. Jadi pilihan boykot itu justru merugikan kepentingan publik yang lebih besar. Gitu.